saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini, pelajaran Bible Study kita malam hari ini kembali akan ibunya Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko, MA PhD. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Terima kasih Bapak Pendeta Handi. Selamat petang para kekasih semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Setelah 2 minggu kita berpisah, maka pada petang ini kita boleh kembali datang di hadirat Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, kami datang sekali lagi Tuhan, bersyukur kepadamu karena kami masih bisa lengkap hadir saat ini di ruang hadirat Tuhan, di tempat kami masing-masing, di MK kami masing-masing, untuk mendengar dan menerima sabda kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan, petang ini Tuhan, ungkapkan rahasiamu tentang bagaimana kami bisa mengalahkan cobaan hidup kami. Tentang bagaimana kami bisa keluar dari kekurangan ekonomi kami. Tentang bagaimana kami bisa disembuhkan dan dibukai jalan. Dan biarlah Engkau dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu, dengan hikmat firman-Mu mengajari kami. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara kami yang tidak bisa memiliki rahasia ini. Tetapi semuanya, tua, muda, laki dan wanita, bahkan anak-anak muda boleh menerima rahasia yang luar biasa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita kembali pada bagian yang ke-31, part 31. Dan saudara, saya yakinkan saudara bahwa kita tidak boleh bosan ya. Dengan tema ini, 10 tekad rohani peraih sukses. Saya melihat keadaan dunia memang sedang menuju lebih terang-terangan lagi. Untuk apa? Untuk menghimpit, bahkan mematahkan dan menghabisin iman kekristenan di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Negara-negara Kristen, saudara, itu sudah berubah. Mereka, negara-negara di Eropa maupun di Amerika Serikat, kekristenan itu sudah redup sekali. Tetapi saudara, saya yakin tidak lama lagi sesuai dengan janji firman, api Roh Kudus itu akan membakar kembali. Sehingga gereja-gereja akan penuh kembali. Gedung-gedung gereja yang sudah dijual dan kemudian menjadi gedung bioskop, menjadi restoran, menjadi bar dan kafe, menjadi tempat ibadah agama lain. Begitu banyak, saudara, di seluruh dunia akan kembali dihaki oleh anak-anak Tuhan yang percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya sudah melihat dari kejauhan bahwa itu akan terjadi. Dan bila itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di seluruh dunia, gereja-gereja pulih kembali, ya saudara, maka itu menandakan bahwa Tuhan mau datang. Tetapi sebelum Tuhan datang, didahului dengan kedatangan antikristus. 3,5 tahun masa aniaya yang berat. Nah, jadi gereja memang dipersiapkan untuk berkobar kembali. Setelah sempat padam sekitar 1 abad. Ya saudara. Dan dikobarkan kembali untuk apa? Untuk bisa menanggulangi, untuk bisa menaklukkan kuasa antikristus. Itu sebab para kekasih, ini skenarionya kita sudah mulai lihat. Sekarang gereja-gereja sedang suram. Ya saudara. Artinya apa? Kekristenan diejek, dibuli oleh agama-agama yang lain. Tetapi nanti akan bangkit kembali. Ya saudara. Dan akan berkobar kembali. Tidak lama kemudian muncullah antikristus. Itu sebab memang Tuhan perlu membangkitkan kembali gerejanya. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak sampai terhilang. Karena ditekan, disiksa, dan dipengaruhi oleh kuasa-kuasa nabi palsu. Ya, rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu yang akan beredar-edar di seluruh dunia. Membuat mujizat mereka. Ya saudara, itu sebab ini sedikit visi tentang skenario akhir zaman saya sampaikan. Itu sebab saya mengulangi lagi, jangan bosan untuk belajar firman. Orang yang belajar firman itu khasiatnya luar biasa. Beberapa kali saya menemukan anak-anak Tuhan yang terbaring di ICU
atau ICCU, saudara, sudah koma, saudara. Tetapi ketika mendengar firman Tuhan ataupun ayat yang disampaikan, yang saya sampaikan, satu potong ayat saja, dan saya mengajaknya berdoa, dia sadar kembali. Padahal dokter tidak berhasil menyadarkan dia, dan dia tetap pada keadaan koma, ya saudara, dalam keadaan terminate. Apapun yang diusahakan, dengan memberi oksigen, dengan memberikan suntikan, dengan memberikan shock pada jantungnya, tapi tidak berhasil. Ini tanda bahwa anak Tuhan ini adalah seorang anak Tuhan yang kaya firman dalam hatinya. Sehingga ketika diajak doa ataupun memanggil nama Yesus, kontak dia dengan Tuhan. Langsung dia kontak dengan Tuhan. Dan dia sadar kembali. Saudara, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di akhir zaman ini. Terorisme, ya saudara, kemudian perang nuklir. Coba sekarang, hari ini saya membaca di running text televisi bahwa Korea Utara tidak bisa diganggu lagi akan menghasilkan dan memproduksi bom-bom nuklir sebanyak-banyaknya. Coba saudara bayangkan. Dan saudara tahu pemimpinnya kayak apa itu? Karakternya gimana, sifatnya seperti apa dia. Ya saudara, dia kalau bicara itu akan dilakukan. Ya saudara, jadi apa? Kita dekat loh dengan Korea, nggak jauh saudara. Itu sebab saya perlu menyampaikan pada saudara, kalau sampai orang-orang yang kurang berperi kemanusiaan ini memerintah terus, dan kemudian menghasilkan, memproduksi, negaranya memproduksi senjata-senjata nuklir, bukan hanya bom saja. Ya saudara, maka itu sangat-sangat menandakan kiamat sudah dekat di Indonesia dan di seluruh dunia. Ya saudara, ingat sekarang yang menjadi fokus kita adalah Korea Utara yang sudah mengancam, hari ini mengancam. Saudara, sehingga negara-negara yang lainnya yang santun dan yang beradab, mereka harus putar otak gimana caranya menenangkan Korea Utara yang sulit dikendalikan, tidak punya rasa untuk tenggang rasa dengan negara lain. Itu. Jadi ini satu tanda saudara bahwa kalau saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita tidak kaya dengan firman, siapa yang melindungi kita? Saya percaya kalau ada letusan, ledakan bom nuklir di dekat kita, saudara, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh penuh dengan firman, Tuhan itu memberikan tameng. Karena Tuhan berkata, akulah Yel Shaddai. Akulah Yel Shaddai. Akulah dada tamengmu. Saya yakin demikian. Dan kita akan aman dan sentosa. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, sekilas ini saya perlu menyampaikan kepada saudara. Para pengamat militer untuk Timur Tengah, ya saudara, itu sudah yakin sekali. Keganasan dan tidak pernah takut dari sifat Israel. Ya saudara, untuk balas dendam. Kita tahu memang Israel ini berlandaskan pada hukum Taurat. Mata ganti mata. Telinga ganti telinga. Nyawa ganti nyawa. Itu sebab ketika mereka diserang dan dipermalukan pada 7 Oktober 2023 pada malam hari, saudara, mereka tidak bisa terima. Mungkin sampai kiamat dendam mereka akan terus menyala. Mereka akan menghabisin semua teroris di sekitar mereka. Ya saudara. Nah, ini juga satu tanda bahwa Israel nanti terus menang. Perang kepada siapapun terus menang. Hari-hari ini Israel sudah perang dengan 3 negara. Ya saudara. Libanon, ya saudara, dengan Hizbullahnya, dan kemudian Palestina, ya dengan Hamasnya, saudara, dan kemudian dengan Suriah, saudara. Dan sebentar lagi, dan dia bahkan sudah mengebom Irak. Saudara mesti tahu, pada hari yang sama dia melakukan
peperangan pada 3 negara. Dan dia tidak takut, saudara. Sampai orang-orang yang melihat, negara-negara yang melihat itu pada takut sendiri. Ya saudara, kenapa? Karena mereka yakin Tuhan beserta mereka. Ya saudara, itu sebab ini tandanya. Injil Matius mengatakan, perhatikan, bila pohon ara itu mulai bertunas, jadi pohon ara itu sudah mati. Lalu kemudian sekarang mulai bertunas, mulai bergerak, dia mulai bangkit, ya, maka kedatanganku sudah dekat. Jadi persiapan kita dengan firman ini adalah persiapan lebih dari kita mempunyai perlindungan di bawah tanah. Bunker-bunker di bawah tanah. Lebih daripada semua macam perlindungan. Melalui firman kita akan diamankan, kita akan disejahterakan. Kita akan mengalami kekuatan-kekuatan Allah. Yel Shaddai dalam hidup kita. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya kita tetap bertekun. Ya, saya terharu dan saya bahagia bersama dengan saudara-saudara semua bahwa kita setiap 2 Senin atau 2 Selasa sekali kita ada pertemuan ini. Para kekasih, kita masuk pada bagian yang baru. Namun saya akan menyampaikan lebih dulu ya saudara. Akhir daripada nomor 4 ini, tekad nomor 4, Anda akan kalahkan mereka. Ya saudara, ini yang belum saya sampaikan pada saudara soal Daud. Ya saudara, soal yang senjata saya sudah sampaikan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Ya, Yesaya 54 ayat 17. Artinya apa? Bahwa kamu itu lebih dari senjata. Kamu lebih daripada dipersenjatai. Baik senjata tajam maupun senjata api. Kamu lebih. Ya. Kamu akan mengalahkan mereka. Bukan dengan senjata, tetapi dengan aku. Ya, sehingga semua macam senjata yang ditempa dan yang diasah untuk kamu. Ya, dalam bahasa lain dikatakan senjata yang diasah untuk menyembelih kamu tidak akan berhasil. Kamu akan tetap berjaya. Bahkan aku akan mengalahkan musuh-musuhmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya mengambil satu contoh yang sangat kontradiktif, yaitu Daud. Daud saya katakan si lemah. Ya, memang dia si lemah, dia anak nomor 8. Laki semua dari ayah dan ibu Isai. 7 saudaranya menjadi penggawa kerajaan dari Raja Saul. Dan dia yang paling kecil. Dan tubuhnya paling kecil juga. Nah, dia tidak diterima sebagai tentara daripada kerajaan Israel. Itu sebab orang tuanya menyuruh dia, mempekerjakan dia tanpa dibayar untuk menjadi penggembala domba-domba mereka. Ya. Nah, jadi begitulah. Daud sepertinya dia sudah masuk dalam peti. Itu sudah tidak akan bisa keluar lagi. Dia disuruh menggembalakan, itu sepertinya dia sudah dibekukan di dalam peti. Ketika saya masih kecil, orang tua saya, papi saya bekerja di pabrik gula Rejo Agung, Madiun. Itu setiap mau buka giling, pabrik itu mau menggiling tebu untuk menjadi gula, ya. Itu selalu ada wayang kulit semalam suntuk. Ya, semalam suntuk. Dan ya saya beberapa kali, lama-lama saya makin dekat ke dalangnya, ya. Dan saya tahu bagaimana menggerakkan kakinya untuk bisa cek begitu, ya. Nah, kalau dia mengambil itu wayang, dia buka petinya dan dia ambil wayang. Yang sudah kalah, yang sudah tidak dipakai lagi, masukkan ke peti lagi, ya. Nah, saya beritahu pada saudara, banyak kali kita sudah merasa bahwa seperti Daud, itu seumpamanya wayang sudah dimasukkan ke peti. Ya saudara, nggak akan dimainkan lagi. Itulah Daud, nasibnya jelek banget. Tetapi ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, semua katakan, tetapi bila saya diurapi Roh Kudus, ya tolong semua katakan ya, tetapi bila saya diurapi Roh Kudus,
maka saya akan berubah. Saya akan dikuasai oleh Allah. Dan saya mempunyai kekuatan dahsyat. Seperti Daud. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, bagi orang Kristen ya, saya kasih tahu ya. Bagi saudara dan saya orang Kristen. Itu sebetulnya kita nggak boleh bilang aku lemah. Karena begitu kita ini punya firman, dan kita kerasa kita itu ngerumangsani. Dalam bahasa Jawa. Kita ngerumangsani bahwa kita itu sedang lemah. Maka kita harus segera minta Roh Kudus. Minta apa saudara? Roh Kudus. Kita harus minta Roh Kudus supaya segera memberi kekuatan. Tidak usah tunggu lama bermenit-menit, enggak usah. Atau besok pagi. Seketika, katakan seketika. Kalau saya memohon Roh Kudus, seketika itu juga saya menjadi kuat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi bagi anak Tuhan seharusnya tidak boleh bilang bahwa dia itu lemah. Ya. I tell you this one true fact. If we are in a weak condition or situation, it's very worse for us. We don't have any power. We don't have any energy. And we have no capacity to stand up. Then we have to do one single important thing. We have to cry to Lord. Lord, help me and anoint me with the Holy Spirit. So that your power, your authority, your energy will come into me. And I will revive again. Dan aku akan bangkit kembali. Ya saudara, seorang anak Tuhan itu seorang sakti saudara. Saya selalu mengatakan demikian. Saya selalu berkata pada diri saya sendiri. Kamu itu orang sakti. Bukan untuk membanggakan siapa saya, tidak. Tetapi untuk menjauhkan saya dari perasaan saya lemah. Untuk menyingkirkan dari saya perasaan bahwa saya sendiri. Sendirian. Lonely. Untuk membuang dari hidup saya semua bayang-bayang yang mencoba untuk mengganggu pelayanan saya dan hidup saya. Jadi saya harus berkata, aku ini sakti. Kenapa aku sakti? Karena aku diurapi Roh Kudus. Kalau saudara belum sampai pada perkataan, aku ini sakti, berarti saudara belum begitu percaya akan kekuatan Injil, akan kekuatan firman. Kita harus begitu percaya sehingga kita bisa berkata pada diri kita sendiri, nggak ada yang aku takutin. Semua aku bisa lakukan. Aku akan mengalahkan semuanya. Ini seperti tekad kita yang keempat ini ya. Anda akan kalahkan mereka. Aku akan mengalahkan semua. Aku ini sakti. Karena Tuhan dan Bapakku itu maha sakti. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Jadi kita itu tidak gampang lemes, tidak gampang putus asa, tidak punya uang, sudah kerjanya cuma di rumah saja, ya sudah ngelentruk lah, sudah ngelokro sama sekali. Ya saudara, itu bukan anak Tuhan itu. Itu anak duniawi. Tidak punya uang, sedang sakit, gagal, dibully orang, dihina orang. Justru saudara berseru kepada Tuhan dong. Tuhan berikan kesaktianmu kepada hamba. Urapilah hamba. Sehingga hamba boleh gagah perkasa. Hamba tidak akan membiarkan orang mengejek engkau karena hidup hamba yang lemah ini. Orang harus memuliakan engkau karena engkau mengubah hidup yang lemah ini. Seperti Daud, gak kepake di istana. Istana menolak Daud. Dan melempar Daud ke padang rumput bersama dengan domba-dombanya. Supaya hamba seperti Daud, engkau kuatkan, engkau beri kesaktian kepada hamba. Ya saudara, sehingga saudara itu nggak ada rasa ngelokro, putus asa, ya ibu-ibu, kemudian marah-marah, ya apa itu namanya? Kalau orang Jawa Timur bilang muring-muring, ya, yang nggak ada sesuatu sukacita, apa ini itu selalu marah, ini itu selalu nekat orangnya. Para kekasih,
Anda bukan jenis itu. Katakan, saya bukan jenis itu. Saya adalah jenis seperti anak Tuhan yang menerima kesaktian dari Allah Bapa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, nanti bila cukup waktunya saya akan berbicara mengenai soal situasi dalam keluarga. Ya, karena banyak jemaat di sini, jadi saya senang sekali jemaat harus berubah keluarganya. Ya, tidak boleh karena uang, tidak boleh karena cemburu, tidak boleh karena gengsi, maka mengorbankan seluruh hakikat berkeluarga. Ya, itu sebab saya mendahului dengan menutup tekad keempat ini, bahwa kita akan mengalahkan mereka. Siapa? Mengalahkan diri kita juga. Selain musuh-musuh Tuhan, selain musuh-musuh kita, musuh kita yang besar juga adalah aku, egoisme kita. Ya, itu sebab pelajaran ini penting sekali para kekasih ya. Lebih dahulu kita akan membuka 1 Samuel 16 ayat 13. Tolong seorang saudara suka membacakan buat kita. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Saudara, Nabi Samuel mengambil tabung minyak, tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Wow. Seorang anak yang ditinggalkan oleh 9 orang anggota keluarga. Ayah, ibu, dan 7 saudara kakaknya. Seorang anak paling kecil, dan memang badannya kecil. Tidak begitu besar. Sekarang dipermuliakan oleh Tuhan. Saudara, mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan memilih si anak bungsu ini? Seorang pengembala. Apa kebanggaan seorang tukang gembala? Alkitab mengatakan pekerjaan gembala adalah pekerjaan paling hina di Mesir pada waktu itu. Dan itu pekerjaan dari Daud, saudara. Tetapi kalau Tuhan mengurapi dia, sontak berubah semuanya. Malam ini, kalau saudara merasa minderwaardig, tidak pede, saudara merasa bahwa saudara itu banyak kekurangan, cacatnya, pernah melakukan pekerjaan dan kesalahan-kesalahan yang fatal bagi keluarga dan pribadi saudara. Sekarang kita datang kepada Tuhan, dan kita mohon supaya kuasa firman dan Roh Kudus mengurapi hidup kita semuanya. Maka saya yakin saat malam ini juga, saya yakin Allah Roh Kudus mengubah seluruh perjalanan hidup kita. Yang lama sudah berlalu dan yang baru pun muncullah di depan kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya saudara, dan sejak saat itu tadi yang kita baca, berkuasalah roh Allah di dalam hidup Daud. Dan Samuel meninggalkannya kembali ke Ramah, ke kotanya. Saudara yang kekasih, indah sekali. Sesuatu kejadian yang sangat tiba-tiba, mendadak sontak. If we see this story about David, and we are amazed how God, through the Holy Spirit of God, changed instantly, immediately, in a twinkling of an eye, David, from the weak one, seorang yang lemah, become a very strong man. Menjadi seorang yang sangat gagah perkasa. Siapa yang bisa mengerjakan? Siapa yang bisa mengubah? Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah. Kalau tadi barangkali saudara, ibu atau bapak datang dalam Zoom meeting ini dengan sedikit jengkel, dengan beban yang berat, dengan bayangan-bayangan tentang esok yang negatif, yang gak menyenangkan deh, pokoknya besok bakal terjadi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan. Minta supaya dia mengurapi saudara. Ketika engkau diurapi oleh Roh Kudus,
Sesuatu yang ilahi terjadi kepadamu. At the same time, when the Holy Spirit, the Spirit of God Himself, come into you and covering you with His power and authority, then instantly, immediately, at the same time, real time of God, you will be changed to a new one, a new person with the power of God. And you have so many virtues in your life that God will give to you. And I believe this is a new golden history of your life. Ini suatu sejarah emas yang baru bagi saudara. Engkau tidak akan lagi berkeluh kesah. Engkau tidak akan lagi bertengkar. Engkau tidak akan lagi selalu mengatakan, aku nggak kuat. Aku mau mundur saja. Aku capek. Enggak, engkau tidak akan keluar dari mulutmu lagi. Kenapa? Karena saat ini Roh Kudus mengurapi engkau. Itu sebab para kekasih, pelajaran Bible study ini sangat penting. Barangkali ada hal-hal yang saya tidak sampaikan oleh suara Roh Kudus di dalam kebaktian biasa. Tetapi dalam Bible study ini, Roh Kudus memberikan banyak message yang luar biasa. Sehingga saudara selesai ibadah kita ini malam ini sebentar, saudara menjadi manusia yang baru. Engkau bisa menatap masa depan yang gemilang. Engkau tidak menatap lagi hari-hari yang kelabu. Air mata yang selalu ada mengalir dari pelupuk matamu lagi, tidak. Engkau menjadi manusia yang baru. Roh Kudus menguasai engkau. Seperti si lemah ini, Daud. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ya. Paling bawah saya tulis, selain urapan roh, ya, seperti Daud, ya, apa yang jadikan kita kuat dan menang? Mari kita akan baca dua buah ayat dari Mazmur 62, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur 62, ayat 2 dan 3, tolong seorang saudara bacakan. Mazmur 62, ayat 2 sampai 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Amin. Thank you, Jesselyn, ya. Nah, jadi ada banyak hal yang kita bisa dapat dari dua ayat ini, saudara, ya. Coba tengok ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, orang yang ada di dalam pertandingan, dalam satu championship, dalam satu challenge di lapangan olahraga atau di lapangan pertarungan, maka yang dibutuhkan itu sebetulnya bukan kekuatan. Kekuatan itu akan timbul ketika dia tenang. Saudara, ya. Kalau saudara-saudara apalagi ketika masih muda kita seringkali menghadapi pertandingan olahraga ataupun bela diri, saudara, maka ketenangan itu yang di-coachkan, yang diperintahkan oleh pelatih kita. Setelah tenang akan timbul kekuatan. Kalau kita nggak tenang, walaupun kita itu sudah dipersiapkan, sudah kuatnya luar biasa, persiapan itu sudah 99% pasti menang, karena kita tidak tenang, kalah. Loh, itu duniawi loh, saudara. Itu duniawi. Itu sebab di dalam duniawi saja, orang itu mau bertanding perlu tenang. Kalau tenang, dia membuat musuhnya yang melihat dia, loh, kamu kok tenang ya? Matamu kok tenang ya? Matamu tidak liar. Matamu tidak beringas. Biasanya orang mau berkelahi ataupun mau bertarung itu kan matanya beringas. Tetapi seorang yang matanya tenang, wajahnya tenang, sudah menaklukkan 25% musuhnya. Saudara, orang anak-anak Tuhan harus mempunyai ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu sudah 25% saudara mempunyai kemenangan. Belum lagi nanti ayat yang ketiga. Dia adalah ini, dia adalah itu, dia adalah ini. Wah, saudara, engkau lebih dari 100% menang. Maka itu tenang.
itu adalah sifat Allah. Gerusa-gerusu, keburu nafsu, terkejar-kejar. Selalu kita merasa bahwa kita ini terkejar-kejar. Kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa damai sejahtera. Itu sifat duniawi dan iblis. Nah, sekarang saya sudah memberitahukan ya bedanya. Tenang adalah sifat Tuhan. Katakan, tenang adalah sifat Tuhan. Tergesa-gesa, gerusa-gerusu, sembrono adalah sifat setan. Di sini kita melihat apa yang Daud menjadi sumber kekuatan dia. Tenang. Dekat Allah saja aku tenang. Berarti jauh dari Allah aku kemerungsung. Aku akan terlalu berhawa nafsu. Jauh dari Tuhan aku sangat berhawa nafsu. Aku sangat buas, sangat brutal, sangat sembrono. Saudara, ini kalimat pertama ini, please, harus jadi rahasia saya, rahasia saudara. Untuk kita selalu menghadapi apapun itu dengan dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Dia, kita tenang. Kalau kita tenang, kita menjadikan Dia sebagai gunung batu kita, kota benteng kita. Tetapi kalau kita kemerungsung, kita selalu pikir kacau balau. Saudara, lari ke sana, minta petunjuk ke sana, minta nasihat siapa lagi, minta bantuan siapa, Gak karu-karuan kita ini. Itu sudah pertanda bahwa kita bukan anak Tuhan. Makanya kita tidak tenang. Kalau kita tidak tenang, kita tidak ada kemenangan. Itu sebab ibu dan bapak, please, suami dan istri, baik yang masih komplit maupun yang sendiri, saya anjurkan, nomor satu itu bawa diri kita kepada Tuhan. Kita itu banyak persoalan. Jangan bilang, si A itu nggak ada persoalan dia sehingga dia bisa enak ya hidupnya. Kok tenang kelihatannya, damai sejahtera. Aku kok kepingin seperti si A. Saudara, bisa saudara lebih dari si A bila saudara dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara tenang. Kalau saudara tenang, saudara menang. Katakan, bila saya tenang, saya pasti menang. Semua, ya. Dalam rumah tangga kita, jangan ngajak berantem. Karena kalau saudara ada yang mengajak berantem dan selalu memperpanjang masalah, masalah bisa diselesaikan, kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan membuat mujizat menyelesaikan, tapi kita memakai cara kita sendiri. Aku belum puas, aku belum mempermalukan istriku atau suami. Aku belum puas kalau aku belum bikin tuntas bahwa dialah yang salah. Oh saudara, sifat setan itu. Engkau tidak punya sifat Kristus. Saudara, orang yang punya sifat Kristus tidak demikian macam. Dia penuh dengan kedekatan dengan Tuhan. Bahkan dia malu kalau sampai dia berantem dengan separuh hidupnya, istri atau suaminya. Itu separuh hidupnya dalam peribahasa bahasa Jawa. Ya, saudara, itu sebab kita harus minta kepada Tuhan supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menampilkan Kristus. Bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Allah yang masuk dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, ini rahasia dari Daud. 1 Samuel 16 ayat 13 ya. Rahasia kita Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya, ini adalah rahasia daripada orang yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan seperti Daud. Karena Mazmur 62 ini juga karangan Daud. Ya, ini pengalaman pribadi dia. Jadi dia pribadi 1 Samuel 16:13, Roh Kudus. Kepada kita dia menganjurkan Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Karena ini pengalaman pribadi dia. Ketika dia menghadapi beruang yang mau memangsa salah satu anak kambingnya. Saudara, dia berkata kepada Raja Saul, hamba pegang mukanya dan hamba jotos mukanya. Dan beruang ini jatuh mati, baginda. Lain kali datanglah seekor singa dan menggondol kambing domba hamba.
hamba pegang mulutnya, hamba robek mulutnya, dan hamba ambil kembali itu domba dari mulutnya. Ya saudara, coba lihat. Ya, jadi saudara dan saya, kekuatan Daud itu dahsyat. Walaupun badannya kecil. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara kuat dan menang. Katakan, saya harus kuat dan menang. Pulang dari sini, saya berubah. Banyak keuntungan, banyak kasih karunia. Hadirat Tuhan menyertai saya. Dalam nama Yesus. Mulai besok, saya akan melihat perbuatan Allah yang dahsyat seumur hidup saya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Nah, saudara, sebetulnya saya mau sampaikan ini selesai di sini sudah cukup. Ya, karena ini penting sekali. Tetapi berhubung masih ada waktu, kita akan terus. Ya, saudara. Nah, para kekasih, untuk menutup bagian tekad keempat ini, sekali lagi saya ulangi, you can beat it. Kamu bisa mengalahkan. Ya, saudara, itu tadi ya. Ayo kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Para kekasih, ini rahasia kita. Ya, jemaat akan diurapi, diberkati, dan kuat. Ya, ini. Kenapa? Karena dekat Allah saja. Coba bayangin saudara, dekat Allah saja. Kalau saudara melihat ya, ketika zaman Presiden Jokowi kemarin, orang pada mendesak mau dekat sama dia. Sekarang Bapak Presiden Prabowo, orang pada dekat sama dia, mau dekat sama dia. Loh, kenapa sih? Itu manusiawi, itu normal. Kenapa? Karena orang mikir kalau aku dekat dengan Bapak Presiden, setidaknya aku bisa kena potret. Nah ya, bisa dekat sama Presiden. Kemudian nanti aku bisa ya, apalagi kalau aku mau selfie wifi dengan Bapak Presiden, nanti aku besarkan ya saat tembok fotonya. Ya, supaya orang-orang yang mau melawan sama aku pada takut semua. Saudara, dekat dengan presiden saja itu diuber-uber sama orang. Semua katakan, apalagi bila saya dekat Tuhan, saya pasti luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tolong seorang saudara suka bacakan Filipi 4 ayat 13 dan 19. Ayat yang famous ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Murtri. Saudara, di sini kita melihat ya, saya sudah tulis jemaat diurapi, diberkati, kuat. Saudara, Filipi 4:13 ini luar biasa, ini dahsyat. Ini pengalaman pribadi saya. Baik ketika saya masih bersama dengan Ibu Gembala, wah boleh dibilang puluhan masalah gede yang kami harus hadapi. Saudara, puluhan. Baik itu menyangkut keuangan, menyangkut pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya saudara, problema-problema yang dilematis dan sangat berbahaya. Karena dari muda saya menjadi pengurus dari sinode gereja-gereja dan juga pengurus dari persatuan-persatuan organisasi kumpulan-kumpulan gereja di Indonesia. Dan saya harus turun tangan, bahkan pada gereja di luar sinode saya sendiri, saya harus ikut bisa menyelesaikan masalah sinode. Itu ketika saya masih muda loh saudara. Dari mana orang muda bisa? Nggak bisa. Itu kalau Tuhan tidak betul-betul menyertai dan mengurapi saya, tidak mungkin ada penyelesaian-penyelesaian yang bisa berhasil dengan baik dan luar biasa. Hanya dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan saja, aku tenang. Sekarang Filipi 4 ayat 13. Karena Kristus yang memberi kekuatan, aku bisa menanggung segala perkara. Tuh lihat hebatnya.
Kalau saudara dan saya itu dekat Tuhan, satu, tenang. Dua, kita mampu melakukan segala perkara. Para kekasih, dan saya senang melihat anak-anak muda juga beberapa yang sudah hadir di dalam persekutuan ini. Kalian juga akan mengalami, anak-anakku yang masih muda, bagaimana Tuhan akan ambil alih semua bebanmu. Semua tanda tanya masa depanmu, besok aku mau jadi apa, besok kayak apa, bisakah aku, mampukah aku. Saudara, Tuhan akan mengangkat itu semua. Kenapa? Karena kalian dekat dengan Tuhan. Itu kunci rahasia kemenangan. Dan juga rahasia mujizat. Mungkin kita belum dikabulkan permohonan kita. Sekian lama kita berdoa dan memohon. Malam ini saya yakinkan saudara. Karena ada perjanjian Filipi 4 ayat 13. Bahwa Yesus akan memberi kemampuan kepada saudara. Dia akan memberi kemampuan kepada saya juga. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara kita di dalam Zoom meeting ini yang tidak mengalami jawaban doa malam ini. Melainkan Tuhan Allah bekerja. Karena Dia, siapa Dia? Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Saya akan tutup dengan bagian ini. Ini bagian penting. Ya. Ada 5 dambaan manusiawi. Artinya semua manusia ya, secara normal dan normatif itu mempunyai 5 dambaan ini. Saudara, dan hebatnya, ini sudah dituliskan dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Dari perjanjian lama dari Alkitab kita. Ya saudara, saya simpulkan. Tolong dibaca di atas ya. Peperanganku adalah kemenangannya. Lantas, di mana aku? Aku nggak berperang. Aku berperang, ternyata Dia yang memberi kemenangan. Begitu, ya. Jadi, seorang anak Tuhan, dia secara otomatis, bila dia memohon kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberi kemenangan. Dia hanya melihat bagaimana Allah bereaksi. Allah buat satu proses, baik itu proses panjang maupun pendek. Dia tinggal menerima. Kemenangannya diberikan kepada saya. Kemenangannya diberikan kepada saudara. Kalau kita anak Tuhan. Jadi siapa yang kecil hati sekarang? Saya kuatkan saudara. Kita nanti sebentar akan berdoa dan mengurapi dahi kita dengan minyak. Dan yakinlah bahwa firman ini dimeteraikan oleh minyak urapan. Yaitu Allah Roh Kudus. Untuk memberi kepada saudara dambaan manusiawi saudara. Kita tidak terlepas dengan kebutuhan jasmani, natura, ya, in natura, dan juga kebutuhan duniawi kita. Umpamanya kendaraan untuk kita pergi, ya saudara, arloji atau jam di dinding untuk kita melihat waktu, ada handphone, gadget, laptop, komputer, kita tidak bisa dipisahkan dari hal itu. Televisi, kita perlu juga, saudara, itu semua yang menjadi beban dan dambaan kita. Tuhan akan memberikan bila mana kita dekat dengan Tuhan. Sehingga semua Dia yang menanggung, Filipi 4:13. Amin. Sehingga kita tidak akan kekurangan sesuatu pun. Ayat yang ke-19. Ya. Nah, sekarang saya akan tutup dengan hal ini. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Mohon seorang saudara tolong bacakan buat kita semua lebih dahulu. Kita Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan masih dialami mereka semua. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Nona. Para kekasih, kita membaca di sini, saudara, betapa pentingnya ya bila saudara melihat judul ya
daripada pasal 9 dari kitab Pengkhotbah adalah nasib semua orang sama. Ya, saudara. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib. Saudara, apa hubungan antara dua subjek ini? Waktu dan nasib. Saudara, jadi kita harus tahu bahwa kita ini hidup di dalam rentang waktu. Masing-masing kita mempunyai masa yang berlaku pada hidup kita. Akhirnya kita meninggal, lahir dan kemudian meninggal sekian tahun. Para kekasih, nasib. Jadi ketika waktu itu ada pada kita, Tuhan memberi waktu untuk saya hidup, untuk saya berbakti dan beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi saudara, saya ternyata menghasilkan nasib yang jelek. Saudara, itu sebab hidup saya kalah. Habis semua. Bahkan mungkin, maaf, saya berhutang banyak. Ya, saudara. Lalu saya tidak bisa menyelesaikan. Maka itulah nasib saya yang buruk sekali. Para kekasih, perhatikan. Ya, orang Kristen, dia tidak berjuang sendirian. Seperti yang kita baca ini. Orang Kristen, dia berjuang. Saya tulis, peperangan orang Kristen adalah kemenangannya Tuhan Yesus. Jadi ini perlu saya perjelas. Bahwa Anda tidak berjuang sendirian. Saya tidak bertempur sendirian. Saya dan Anda berjuang itu hanya di belakang Tuhan. Tuhan El Shaddai di depan kita. Dialah yang berperang bagi kita. Ya, itu sebab ada 5 hal. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Ya. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ini dambaan kedua ya. Dambaan pertama kemenangan, dambaan yang kedua keunggulan, ketiga. Roti bukan untuk yang berhikmat. Makanan. Ini dambaan manusia yang ketiga. Keempat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Jadi kalau Tuhan mau memberi kekayaan pada orang yang tidak berpendidikan, ya saudara, maka Tuhan mampu melakukan. Ya saudara, jangan kecil hati. Yang kelima, karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Coba, kemenangan, keunggulan, roti, kekayaan, karunia. Coba, ini semua anak muda mengharapkan, aku besok harus dapat ini. Aku harus berkelimpahan. Saudara, beberapa orang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta atau Papa atau Om Roy, tolong doakan sebelum umur 40 tahun saya harus pensiun dan saya harus sudah memiliki banyak hal. Saudara, saya selalu menjawab, tidak boleh doa begitu. Itu doa orang sombong. Seorang anak Tuhan harus berserah kepada Tuhan. Kamu mengatakan sebelum 40 tahun mau pensiun, sudah punya banyak. Itu satu kesombongan. Apakah kamu sudah melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan? Tidak boleh bilang begitu. Ya, saudara, itu sebab banyak orang sombong, anak Tuhan sombong, dibikin gagal sama Tuhan. Saya perlu menegaskan hal ini karena ini pengalaman hidup saya. Saya sombongnya. Dan Tuhan pukul saya berulang kali. Dan saya bersyukur. Karena itu kemudian menghasilkan buat saya. Setelah saya mengalami pukulan dan hajaran dari Tuhan. Saya bisa menikmati sekian puluh tahun. Hidup dalam anugerah Tuhan. Di mana saya damai dengan Dia. Dan Dia tidak perlu memukul saya lagi. Tetapi seorang yang sombong. Itu adalah sifat manusiawi. Dia dilahirkan dengan kesombongan, kecongkaan. Barangkali dia nggak mampu, tapi tetap sombong itu tetap nggak bisa hilang. Saudara,
Saya mendapatkan orang segala macam kasta, segala macam leveling hidup. I found so many persons from any other and different realm and level of living. But just one thing for them all together is the same. What's that? Pride-ness. Pride-ness is the satanic instrument to make us and to give to us and bring to us the judgment of God. And Satan only using this kind of system and strategy for us. Because they know if we are proud, full with the pride-ness, then God, our own God, will judge us, will punish us. Jadi, setan itu tahu, saudara. Gimana caranya supaya kita dihukum sama Tuhan? Nah, caranya dia gimana? Bikin saya sombong, bikin saudara sombong. Itu dari anak kecil sudah ada. Itu sebab kalau seorang Kristen dia tidak berubah rendah hati, maka dia tetap aja akan dipakai oleh setan. Tuhan tidak bisa pakai dia, karena setan sudah pakai dia. Dipakai apa oleh setan? Untuk menyakiti hati Tuhan. Nah, kalau Tuhan disakiti karena saya sombong, Tuhan pukul saya dong. Tuhan hukum saya dong. Cilakalah saya. Itu teknik strategi dari setan. Itu sebab para kekasih perhatian. 5 unsur ini, kemenangan, keunggulan, roti, kekayaan, karunia, ini bikin sombong. Ya saudara, tetapi saudara mesti lihat ya, kemenangan bukan untuk yang cepat. Keunggulan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Lantas apa dan? Lantas inilah yang Tuhan mau lakukan. Kemenangan, keunggulan, roti, kekayaan, karunia aku akan berikan kepadamu. Kalau kamu rendah hati. Ini rahasianya di sini. Tidak usah bingung gimana aku bisa dapatnya. Engkau tidak usah berperang sendiri, berkompetisi untuk 5 hal ini. Tuhan akan memberikan pada Anda, Tuhan akan memberikan pada ibu-ibu, kakek dan nenek yang sudah sepuh, pada anak-anakku yang remaja dan masih muda. Tuhan akan berikan pada suami yang hidup sendirian atau istri yang hidup sendirian karena berbagai sebab. Tuhan akan berikan kepada kita orang yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki ketenangan dari sorga. 5 hal ini, peperangan manusia tanpa habis, tanpa ujung, akan oleh Tuhan. Kita nggak usah perang. Peperangan kita, kemenangannya Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya tutup di sini. Kiranya besar hati kita. Saya tidak menyampaikan sesuatu isapan jempol. Saya tidak menyampaikan sesuatu kata-kata yang muluk-muluk dan seperti membangun istana di awang-awang. Saya tidak menyampaikan sesuatu harapan yang kosong. Saya menyampaikan firman yang penuh dengan harapan yang pasti. Jadi 5 hal ini bawa pulang dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu berjuang untuk 5 hal ini. Karena Tuhanlah yang berjuang buat saudara. Amin. Saudara yakin demikian? Ikuti perkataan saya sebelum kita berdoa. Mari angkat tangan kanan. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan. Karena nomor 1. Kemenangan. Engkau beri kepada hamba. Bukan karena hamba cepat. Tetapi karena hamba dekat dengan Engkau. Nomor 2. Keunggulan. Akan kau beri kepada hamba. Bukan karena hamba kuat. Tetapi karena hamba dekat dengan Engkau. Ketiga. Roti. Bukan hamba akan menerima. Karena hamba berhikmat.
tetapi karena hamba dekat dengan Engkau. Keempat, kekayaan. Bukan karena hamba cerdas, tetapi karena hamba dekat dengan Engkau. Hati hamba tenang dengan Engkau. Kelima, karunia. Bukan karena hamba cerdik cendikia, tetapi karena hamba dekat dengan Engkau. Para kekasih, angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih kepadanya. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan bisa mengalahkan semua bukan karena kami yang berperang, tetapi karena Engkau memberi kemenangan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, saya akan minta izin pada Bapak host, Bapak Pendeta Handi, untuk melanjutkan dengan pengurapan ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Para kekasih, siapkan minyak urapan saudara. Biarlah apa yang telah kita terima dari Tuhan dimeterai oleh Tuhan oleh Roh Kudus-Nya. Silakan membubuhkan minyak pada jari tangan saudara. Dan mari angkat lebih tinggi dari kepala saudara dan kembali taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus, saat ini layakkan hamba merasakan tentang janji-Mu Kau berikan kepada hamba. Firman perjanjian yang luar biasa telah hamba terima. Biarlah jari tangan Tuhan menorehkan itu pada loh hati hamba. Sekarang layakkan hamba agar Kau mengurapi kepala hamba dengan minyak urapan. Saudara katakan, dalam nama Yesus. Silakan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Semua dengan suara, dalam nama Yesus. Aku diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Hidupku berubah. Aku menjadi manusia yang baru. Dengan hati yang baru. Di mana Roh Kudus menguasaiku. Aku menjadi alat kebenaran. Bukan alat dosa. Bukan alat iblis. Dalam nama Yesus, hidupku berubah menjadi mulia, berkelimpahan, dipakai oleh Tuhan, sakti dengan kuasa Allah. Dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, haturkan terima kasih. Dengan suara saudara katakan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Terima kasih Bapa. Bapa persembahkan para kekasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saya.